Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-qail fi sahihain man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin teman-teman jamaah Masjid Nurul Jannah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Nurul Jannah yang kita cintai ini untuk mengkaji kitab tentang Al-Janaiz, Kitabul Janaiz. Dan yang ana bawa ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah taala, judulnya adalah Ahkamul Janaiz. Jadi nanti kita akan tambahkan sedikit dari buku panduan yang ada di teman-teman semua. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan juga kematian. Jadi yang menciptakan kehidupan dan juga kematian itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya hidup ini ujian, ya, gak ada seorang pun di antara kita yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk juga kematian. Kemudian definisi jenazah. Al-janaiz merupakan bentuk jamak dari lafaz janazah atau jinazah. Jadi ada janazah, ada jinazah. Cuma karena kita nyebutnya jenazah, ya. Ada yang menyebutkan janazah dengan fathah jim atau juga jinazah dengan kasroh jim sama. Ada yang menyebutkan sama, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya janazah dengan huruf jim yang difathahkan, janazah itu artinya mayat, ya. Itu artinya mayat. Janazah mayat. Adapun jika jimnya di kasroh, ya, al-jinazah itu artinya keranda yang biasa digunakan untuk membawa mayat. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini tentang makna al-janaiz, jamak dari janazah atau jinazah. Kemudian hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang yang sakit. Karena biasanya atau pada umumnya orang sebelum meninggal dunia pasti ada sakit terlebih dahulu. Ya. Ketika kita sakit, apa yang harus dikerjakan? Yang pertama adalah bersikap ridho, bersikap sabar, dan berbaik sangka kepada Allah. Ya, ketika sakit, contoh misalkan kita diberikan sakit oleh Allah,
Kayak kemarin ada yang kena COVID, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi sakit? Yang pertama adalah bersikap ridho, sabar. Kemudian berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa dalam keadaan takut dan harap kepada Allah. Ketika kita sakit, usahakan ada dalam diri kita ini perasaan khauf dan roja, ya, rasa takut dan juga berharap. Kita kalau misalkan sedang sakit, ya, ketika berkumpul dua sikap ini, khauf dan roja, maka insya Allah aman, ya. Contoh misalkan ketika kita sakit, maka ada dalam diri kita rasa takut kepada Allah, takut mati, takut ini, takut itu. Akhirnya apa? Ketika kita dalam kondisi seperti ini, maka kita akan banyak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibarengi dengan sikap roja, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesembuhan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan mengharapkan kematian. Ya. Ada orang yang dikasih sakit sama Allah, sudah berobat kemana-mana. Bahkan waliyadzubillah, ada juga orang yang berobat ke dukun, waliyadzubillah. Karena saking putus asanya, sudah berobat ke rumah sakit ini, sudah berobat ke rumah sakit itu, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya dia ke pengobatan, ya, katanya sih alternatif, cuma ya lebih ke dukun gitu ya. Karena memang ada dikasih isim, ya. Kalau belajar bahasa Arab juga ada isim juga, isim, fiil, huruf. Gitu. Tapi isimnya ini berbeda, kesyirikan, ya. Di dalamnya ada rajah dan lain sebagainya. Iya. Jadi jangan mengharapkan kematian. Karena Rasul mengatakan, wala yatamannayanna ahadukum bil mauti bidurrin yusibuhu. Janganlah salah seorang di antara kalian menginginkan kematian ketika dia ditimpa musibah, ditimpa sakit, ya, sakit parah misalnya. Jangan kemudian mengharapkan kematiannya, ya Allah sudahlah wafatkan saya atau matikan saja saya, ya Allah. Nggak boleh. Jadi minta mati itu nggak boleh, ya. Termasuk mungkin kita di antara kita ada yang kesulitan, ya, punya hutang gede nggak bisa bayar gitu ya. Udah ditagih terus sama yang minjemin duitnya. Kapan bayar? Stres. Akhirnya minta oh, udah matiin aja deh gitu. Kayaknya aman gitu kalau sudah mati gitu. Nggak boleh. Ya. Jadi Rasul mengatakan wala yatamannayanna ahadukum bil mauti bidurrin yusibuhu. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menginginkan kematian disebabkan ya musibah yang menimpa dirinya. Wa in kana la budda fa'ilan. Tapi kalau misalkan mau nggak mau dia melakukan, maka ucapkanlah, ya Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ini yang boleh. Jadi minta sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya jika memang hidup ini lebih baik buat saya. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku jika memang wafat ini lebih baik buat saya. Jadi kalaupun misalkan kita mau nggak mau harus melakukan, maka ucapkan yang seperti ini. Ini yang boleh. Ungkapan wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li ini bukan minta mati. Karena kita semua akan mati jamaah sekalian. Cuma kalau misalkan memang ini lebih baik buat saya, ya, maka wafatkanlah ya Allah. Ya. Jadi ini yang boleh. Hidupkan aku jika memang hidup lebih baik buat saya, dan wafatkan saya jika memang wafat itu lebih baik buat saya. Ini yang boleh. Kemudian yang keempat, segera tunaikan kewajiban yang masih tertunda. Kalau punya utang, segera lunasi. Kemudian yang kelima, segera menulis surat wasiat. Nah, ini usahakan, ya. Jadi sering nulis wasiat, ya. Kalau sakit keras nulis wasiat. Ini penting jamaah sekalian, ya. Berwasiat misalkan, ya. Kayak kalau anak sih sering wasiat sama istri, ya. Mi, tolong tanah yang di belakang jangan dijual. Gitu. Anak sering wasiat sama istri. Atau istrinya lah tanah orang. Ya. Jadi wasiat penting. Ya, termasuk teman-teman yang mungkin punya ATM, ya, jangan lupa ketika sakit keras, nih nomor PIN-nya gitu. Ketika istrinya nanya, emang ada isinya? Nggak ada gitu. Jadi wasiat, ya, berwasiat. Kemudian
yang lainnya. Yang keenam, berwasiat agar pengurusan jenazahnya sesuai sunnah. Nah, ini boleh. Ya. Contoh misalkan anak Pak Dedi, kalau saya meninggal dunia, tolong kuburkan saya di tempat saya meninggal. Jangan dibawa ke Kuningan ya. Ya, ke tempatnya istri, udah dikuburkan di tempat saya meninggal. Jangan di Kuningan atau juga jangan di Sukatani, kuburkan saya di tempat saya meninggal. Kalau misalkan meninggal di Pesona Gading, ya kuburkan di sini, di alam apa? Alam pesona ya. Kuburkan di sini. Kemudian kuburkan sesuai sunnah. Ya, nanti yang jadi imam ya mintalah kalau misalkan ada Ustaz Abu Yazid gitu ya. Ya, itu wasiat. Ya, agar ketika kita meninggal dunia dikuburkan sesuai dengan sunnah. Nah, ini boleh. Ya, termasuk juga ini disebutkan ada beberapa riwayat ya, diantaranya adalah dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya ayahnya radhiyallahu anhu, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah berkata ketika sakit, beliau mengatakan, buatlah lubang untukku berupa liang lahat. Ya, karena liang itu ada liang lahat, ya. Kemudian yang satunya apa? Yang satunya liang lahat sama liang apa? Lupa apa namanya ya? Yang di tengah itu syak ya, kalau bahasa Arabnya betul syak. Kalau yang pinggir lahat. Nah, ini yang biasa kita menguburkan itu di sini kebanyakan lahat, yang dicowak di mana, di dekat di arah kiblat itu. Ya. Kalau yang di tengah itu namanya syak. Ya. Jadi beliau mengatakan, buatlah lubang untukku berupa liang lahat dan letakkan beberapa batu bata di atas jenazahku seperti yang pernah dilakukan atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tentang bolehnya berwasiat agar kepengurusan jenazahnya sesuai dengan sunnah. Wallahu taala alam. Kemudian saat maut datang menjemput. Saat maut datang menjemput. Hal-hal yang harus dilakukan di saat seorang muslim menghadapi sakratul maut. Hal-hal yang harus dilakukan di saat seorang muslim menghadapi sakratul maut. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada ya saudara kita, sahabat kita dalam kondisi sakratul maut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mentalkin. Ya. Mentalkin ini maksudnya adalah menuntun, ya. Menuntun agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena ikhwati wa ikhwani fiddin, orang yang dalam kondisi sakratul maut, ya, orang yang akan meninggal dunia, itu mereka dalam keadaan galau. Ya, mereka dalam keadaan enggak tenang. Jadi kemungkinan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah agak repot. Ya, agak berat kalau nggak dibimbing. Makanya harus dituntun, harus dibimbing, dan caranya juga harus perlahan-lahan. Nggak boleh misalkan dengan teriak-teriak, buruan ucapin la ilaha illallah. Ya, nggak boleh kita paksa juga. Ayo, cepetan ucapkan la ilaha illallah. Jadi dengan perlahan, tempelkan mulut kita ke telinganya sebelah kanan, kemudian katakan kepadanya, contoh misalkan ayah kita, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau misalkan dia sudah menggerakkan bibirnya, pertanda dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Ya. Kalau misalkan diselingi dengan kalimat yang lain, tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah, diselingi dengan kalimat yang lain, dan minum, dikasih air putih, jus, nggak mau air putih sekarang. Ya. Berarti kan diselingi dengan perkataan yang lain. Ya, talkin lagi terus seperti itu sampai dia meninggal dunia. Karena Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika dia akan meninggal dunia, yang terakhir keluar dari mulutnya adalah ucapan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, mendoakannya. Ya, mendoakannya. Jadi usahakan apa? Kita doakan dengan doa-doa kebaikan tentunya. Karena sering kita sampaikan hadis dari
Al-Imam At-Tirmidzi, ya, yang sanadnya sampai kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ya, hadis yang sangat panjang yang menjelaskan tentang kematian, ya, bahwasanya ketika orang akan meninggal dunia, turun kepadanya malaikat-malaikat bidul wujuh, yang mukanya putih bersinar. Ini kalau orang yang beriman. Jadi mereka kemudian duduk di sekitar orang tersebut, jumlahnya kata Nabi muddal basar, sepanjang pandangan mata, jumlahnya banyak. Maka ketika kita di dekat orang ini, doakan kebaikan, karena malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya akan mengaminkan doa kita. Masya Allah, ini Abu Nufail ini sering ngaji ini barang kita, ya. Ini kalau ngaji aneh ingat banget, suka duduk di pojokan merem kalau ngaji, ya. Doakan mudah-mudahan ya husnul khotimah, mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan doa kebaikan. Jadi malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya akan mengaminkan doa kita, ya. Kemudian yang berikutnya, memastikan kematian manusia. Memastikan kematian manusia. Yang pertama, ciri orang itu sudah meninggal dunia, yang pertama adalah pandangannya terangkat, ya, matanya terbelalak, ya. Matanya melihat apa? Ke atas. Karena Nabi mengatakan inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ketika dicabut, ya, itu akan diikuti oleh oleh penglihatan, oleh mata. Jadi mata itu ngelihat. Iya. Jadi mata itu ngelihat. Makanya pasti ke sana, ya. Karena roh itu dicabut pertama kali dari kaki dulu. Ya, jadi orang itu ketika meninggal dunia, ya, dicabut ruhnya itu dari kaki dulu. Ada yang menyebutkan, kenapa kok dari kaki enggak dari kepala, ya? Agar mereka yang terakhir mata, ya, yang terakhir mata. Kenapa kok kaki dulu bukan kepala dulu? Karena dia biar bisa menyaksikan, biar bisa ngelihat gitu proses kematian tersebut, jemaah sekalian. Ya, dan termasuk kenapa kaki dulu, biar gak bisa lari. Karena yang namanya kematian itu, jamaah sekalian, katanya mengatakan, ya, memiliki sakarat, sakitnya luar biasa. Ya, sakit banget. Jadi kalau misalkan kaki dulu kan dia nggak bisa lari. Iya, coba misalkan kepala dulu gimana? Ya, jadi kenapa dimulai dari kaki ketika dicabut roh, agar orang yang akan meninggal dunia ini nggak bisa lari, karena memang saking sakitnya, jamaah sekalian. Ya, semua kita akan merasakan sakit ketika dicabut ruhnya. Makanya sering, masya Allah, ketika sendirian, wah jangan-jangan dicabut ruhnya lagi, apalagi begini, ya, atau lagi mandi gitu. Masya Allah, nggak ada yang tahu. Dia memiliki sakit yang luar biasa. Kemudian, tapi anak pernah ngelihat, ya, ibu atau bapak ketika meninggal dunia itu nggak merasakan sakit, nggak teriak tuh, iya nggak? Ketika kita ngelihat ada orang meninggal dunia, biasa aja. Termasuk Najwa rahimahullahu taala itu ada hadapan anak, ya. Ketika meninggal dunia itu nggak teriak. Jadi ketika jatuh, ketika akan dibawa ke rumah sakit, di depan rumah jatuh, ibu-ibu teriak, Pak Sugiani. Akhirnya kemudian anak samperin, anak bawa ke mobil, anak talkin, Kak, ucapkan la ilaha illallah, ya. Cuma memang sudah pingsan, ya. Kemudian anak ke depan mau bawa ke rumah sakit gitu. Ibu-ibu teriak lagi, Pak Sugiani tolongin. Lari lagi, samperin lagi. Disitulah sepertinya menghadapi sakratul maut, semuanya kemudian keluar muntah, ya. Semuanya dan nggak ada teriakan sama sekali. Ada yang menyebutkan, kenapa kok dia nggak teriak sakit atau juga gitu, ya, nggak teriak-teriak. Ada yang menyebutkan bahwasanya kenapa orang yang meninggal dunia dia nggak bisa teriak, karena saking sakitnya, jemaah. Sakitnya luar biasa. Kita kalau misalkan sekarang merasakan sakit, kita bisa teriak sakit, ya, karena sakitnya masih bisa ditahan, atau juga sakitnya belum seberapa. Tapi kalau misalkan sudah sakitnya luar biasa, saking sakitnya itu nggak bisa mengucapkan kata sakit. Jadi masya Allah, ya, kematian itu seperti ini, sakitnya luar biasa. Makanya persiapkan ikhwati wa ikhwani fi din azan ya Allah ya gum, karena yang namanya kematian ini sesuatu yang pasti. Kita persiapkan dari sekarang.
Karena kematian sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, bisa jadi mungkin teman-teman yang duluan, ustadznya yang belakangan. Ya. Atau juga sebaliknya, ustadz yang belakangan, teman-teman yang duluan, ya kan? Enak ah. Nah, kemudian yang kedua, turun kedua pelipisnya. Ya, turun kedua pelipisnya. Mana pelipis? Ini ya, turun. Ya. Yang ketiga, miring hidung ke kanan atau ke kiri. Ya, miring hidung ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, lemasnya kedua telapak tangan. Ya, lemasnya kedua telapak tangan. Karena memang saraf-sarafnya sudah nggak fungsi ya. Yang kelima, lunglai kedua kakinya. Ya, lunglai kedua kakinya. Yang keenam, diamnya jantung dan denyutnya benar-benar berhenti. Ini yang paling ya sering kita lihat lah ya. Orang meninggal dunia udah ya nggak bisa bah, ya udah nggak ada jantungnya nggak berdetak. Ya. Makanya kalau misalkan ada yang diem aja gitu, ya coba bisikin, mau duit nggak gitu, atau apalah gitu yang bikin jantungnya semakin apa berdebar gitu. Ya, mau akhwat nggak? Iya. Nah, jadi kalau sudah berhenti meninggal dunia. Kemudian yang ketujuh, terkadang diikuti melebarnya kulit wajah. Anda juga belum pernah ngelihat secara langsung ini ya, karena belum sedikit bisa mendapati orang-orang yang ketika akan meninggal dunia. Allah Ta'ala. Kemudian hal-hal yang dilakukan di saat seorang muslim telah meninggal dunia. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya ada saudara kita yang meninggal dunia, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memejamkan kedua matanya. Ya, memejamkan kedua matanya dan mendoakannya. Ya. Ya doa ampunan. Ya Allahumma ighfir li fulan misalkan. Sambil memejamkan kedua matanya. Jadi ketika matanya terbelalak tadi, kita pejamkan. Ya. Sambil mendoakan. Kemudian yang kedua, merapatkan mulutnya dengan mengikat tulang dagunya. Dirapatkan mulutnya, kemudian diikat. Ini biasanya dari sini ke kepala ya, diikat. Jadi kalau misalkan ada kain putih, dengan kain putih. Kalau nggak ada, bisa dengan apa saja. Diikat jadi biar mingkem. Yang ketiga, melemaskan ruas-ruas persendian. Melemaskan ruas-ruas persendian, termasuk tulang kedua tangan dan kedua kaki. Tulang-tulang apa ini? Tangan gitu kan? Ya, kaki itu dilemaskan. Terlebih kalau misalkan ya menguburkannya masih lama ya, nunggu kerabatnya kah atau apa gitu ya. Biasanya ada yang suka menunggu. Ya, sambil menunggu ini usahakan tulang-tulangnya ini dilemaskan. Ya, caranya ya begini saja. Ya, terus ya gantian kiri, kemudian kaki kanan, kaki kiri. Bagaimana kalau misalkan sudah tulangnya sudah mengeras, ya bisa dikompres dengan asam jawa. Asam jawa dicampur air hangat, kemudian pakai handuk kecil, ya dikompres lebih dulu. Ini biasa kata info ini bisa melemaskan persendian. Ya, jadi yang tadinya nggak bisa itu insya Allah bisa. Ya dikompres dengan asam jawa yang dipanaskan, ya. Kemudian menggunakan handuk kecil dikompres. Ini agar nanti kan pas pemandian itu masih tetap bisa digerakkan. Karena kalau misalkan kaku itu kan agak repot ya ketika kita memandikan. Nah, kemudian yang keempat, menutupi seluruh tubuh jenazah dengan kain. Ini ada kain ya? Ada Abu Nufail? Kain perempuan ada nggak?
Ini perlu nanti. Ya. Jadi jenazah itu ditutup dengan kain. Nah, ya kain panjang. Maka anak di rumah itu sudah anak siapkan. Di rumah itu anak sudah siap untuk anak ya. Ya, anak sudah siap, termasuk istri juga udah menyiapkan ya. Jadi untuk nanti kalau misalkan meninggal pakai udah disiapin semua. Ya, kain itu yang panjang ya. Jadi ditutup ya, ditutup seluruh tubuhnya ya dengan kain. Kemudian yang kelima, tidak menutupi wajah dan kepala orang yang meninggal saat berihram. Ya kalau lagi ihram, ya, karena kita tahu bahwasanya ihram itu ada larangan menutup kepala, nggak boleh. Jadi untuk yang meninggal saat ihram, kepalanya tidak ditutupi, termasuk juga tidak pula wajahnya. Yang keenam, meletakkan pemberat di atas perutnya. Ya, meletakkan pemberat. Jadi karena ketika orang sudah meninggal dunia, ya, itu angin bisa masuk dari mulutnya, ya, kemudian bikin perut ini ya kembung. Kalau nggak ada pemberat di perutnya, itu nanti lama-kelamaan bisa besar, ya, bisa kembung. Jadi ditutup diletakkan pemberat di atas perutnya. Cuma jangan berat-berat ya. Ya, jangan terlalu berat. Iya. Contohnya misalkan pakai batu bata. Iya. Kalau mau batu bata ya 1 kali ya. 1, jangan misalkan sampai 10. Jadi letakkan pemberat ya sekedarnya saja. Kemudian yang ketujuh, jenazah diletakkan di atas pembaringan. Ya, jenazah diletakkan di atas pembaringan. Kemudian yang kedelapan, ini termasuk sunnah, disegerakan, ya, disegerakan, ya, disegerakan mengurus jenazahnya. Jadi usahakan ya ketika dengar kabar sahabat kita, saudara kita, tetangga kita meninggal dunia, maka usahakan disegerakan untuk mengurusi jenazahnya. Nah, ini tujuan kita ngadain daurah ini tidak lain adalah biar nanti saat ada yang meninggal dunia langsung ditangani sama ya teman-teman yang dari ya Datsunah ini ya dari DKM ya, dari DKM Masjid Nurul Jannah ya, karena biasanya kan lama ngurus jenazah itu karena nungguin kan gitu ya. Oh ini orang yang biasa mandiin kerja, akhirnya kan bingung nyari-nyari gitu ya. Bahkan kemudian terkadang mentok-mentok ya itu ya orang yang biasa tapi tidak nyunah misalkan gitu. Nah ini kan berisiko insyaallah. Nah, ikhwati wa ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ke-9, memakamkan jenazah di tempat ia meninggal dunia. Ini sunnahnya. Memakamkan jenazah di tempat ia meninggal dunia. Ini sunnahnya dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Ya termasuk anak ya wasiat kalau misalkan meninggal kuburkan di tempat anak meninggal dunia. Kemudian yang ke-10, segera melunasi hutangnya. Ya, segera melunasi hutang-hutangnya. Ya, kalau misalkan jenazah ini masih memiliki hutang, maka segera dilunasi. Kemudian yang ke-11, diperbolehkan membuka kain penutup muka jenazah dan menciumnya. Ya. Diperbolehkan membuka kain penutup muka, maksudnya muka jenazah dan menciumnya. Jadi ada saudara baru datang ya, kondisi jenazah sudah ditutup dengan kain, jadi boleh. Atau juga mungkin sudah di kain kafan, ya sudah dibungkus, boleh dibuka kemudian dicium. Ya kalau dia masih kerabat atau keluarga lah ya, dan masih mahram, ini boleh dicium, ya keningnya, ya. Jadi hukumnya boleh. Bahkan termasuk juga nangis nggak apa-apa, yang penting bukan meratap. Ya, karena nangis ini merupakan sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, Rasulullah SAW, ikhwati wa ikhwani fiddin, pernah didatangi oleh utusan putrinya, disertai dengan sumpah
meminta Nabi SAW untuk datang ke rumahnya karena anaknya akan meninggal dunia, ya, atau anaknya sedang sakit keras. Maka Nabi mengatakan kepada utusan tersebut, katakan kepada putriku, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Milik Allah segala apa yang diambil, milik Allah segala apa yang diberi. Ya. Kemudian utusan ini pulang. Nggak lama kemudian utusan balik lagi, disertai lagi dengan sumpah. Ya. Jadi putrinya betul-betul meminta agar Rasul datang ke rumahnya karena anaknya sedang sakratul maut. Nabi kemudian bangkit dan bergegas menuju rumah putrinya. Ya, kemudian cucunya itu dipangku sama Nabi SAW dan Nabi meneteskan air mata. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini tangisan apa? Jadi mereka bertanya, ini termasuk niyah atau bukan? Termasuk ratapan atau bukan? Maka Nabi mengatakan, hadhihi rahmatun minallah. Ini adalah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi boleh nangis, ya, mencium jenazah sambil nangis boleh. Karena ada keyakinan di masyarakat, ya, nggak boleh ketika mencium jenazah kemudian air matanya, ya, sampai menetes. Ini keyakinan yang batil. Jadi boleh mencium sambil nangis, nggak apa-apa. Ya, karena ini adalah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ke-12, boleh memberi pujian yang baik kepada jenazah. Ya, boleh memberi pujian yang baik kepada jenazah. Karena Nabi mengatakan, man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalian memuji kepadanya kebaikan, maka wajib baginya mendapatkan surga. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal dunia, puji kebaikan-kebaikannya boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini adab-adab berkabung bagi kerabat. Ya, adab-adab berkabung bagi kerabat. Ini kita lewat saja ya, atau kita singkat saja. Di antara adabnya adalah bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, mengharapkan pahala dari Allah. Yang ketiga, tidak mengapa tidak berhias dalam rangka berkabung. Ya, jadi istri kalau misalkan ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak berhias, ini nggak apa-apa dalam rangka berkabung. Ya, bahkan kalau misalkan ada suaminya meninggal dunia kemudian dia dandan, curiga, ya, berarti dia nggak sedih kehilangan suaminya. Tapi kalau laki-laki boleh nggak laki-laki? Ya, suaminya istrinya sudah dikuburkan, kemudian dia dandan rapi, ganteng, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena laki-laki nggak ada masa indahnya. Cuma kebangetan kalau misalkan kemarin istrinya meninggal sekarang nikah, kebangetan. Tapi kalau kayak ikhwan kita kemarin kan sudah lama, nggak apa-apa. Nah, ya. Yang ketiga, mencukur rambut disebabkan kematian. Apa ini? Tadi sampai mana? Adab-adab ya? Tadi sampai poin berapa? Oh, 3. Iya. Kemudian perkara-perkara yang dilarang di saat seorang muslim meninggal dunia. Perkara-perkara yang dilarang di saat seorang muslim meninggal dunia. Yang pertama, meratap. Ya. Meratap. Jadi meratap itu nangis histeris. Ya. Jadi nangis tapi disertai dengan suara-suara yang menunjukkan dia tidak ridho kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau juga sekalipun nggak teriak-teriak, ya, dengan membentur-benturkan kepala, itu juga termasuk niyah. Ya, atau juga misalkan dengan mencukur habis rambutnya, ya, ini juga sama, termasuk niyah yang dilarang. Ya. Dan Nabi mengatakan, arba'un fi ummati min amil jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang ini merupakan 4 perkara yang sudah ada sejak zaman jahiliyah dan tidak bisa ditinggalkan oleh umatku sekarang ini. Jadi 4 perkara ini sudah ada dari zaman dulu dan nggak bisa ditinggalkan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 4 perkara tersebut? Al-fakhru fil ahsab, bangga dengan kedudukan. Ya, bangga dengan kedudukan. Saya ini anak kepala desa. Berarti apanya dong? Saya ini anaknya anak kepala desa. Bangga dengan kedudukan.
Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Ya, mencela keturunan. Ya, dasar anak. Nah, itu mencela keturunan. Kemudian yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Ya, minta hujan dengan ramalan bintang. Atau minta hujan dengan bintang. Ya. Ya, seperti misalkan mengatakan ini turun hujan gara-gara bintang ini. Ya. Jadi ada bintang ini jadi hujan. Atau juga kalau di kita itu biasanya seperti saat hajatan, ya, biar nggak hujan, ya minta tolong sama pawang hujan, ya. Nanti sama pawang hujan ini dikasih sapu lidi, ya, dibalik, di atasnya dikasih cabai, dikasih itu termasuk perkara yang sekarang masih ada. Ya, mirip-mirip dengan perkara yang disebutkan sama Nabi SAW, wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang. Kemudian yang keempat adalah wan niyahah, meratap. Jadi meratap sampai sekarang masih dilakukan oleh umat Rasulullah SAW. Beliau Rasul mengatakan wanita-wanita yang meratap, ya, nanti di yaumil qiyamah. Jadi wanita-wanita yang meratap dan dia belum bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Dia belum bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Tuqamu yaumil qiyamah, maka nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah dengan mengenakan pakaian kudis. Jadi ini kulitnya ini koreng semua, ya, dan berselimutkan aspal. Ya, diberikan siksaan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh melakukan niyahah. Kemudian yang kedua, termasuk perkara yang dilarang adalah memukul-mukul muka dan merobek-robek baju. Memukul-mukul muka, nampar-nampar muka, ya. Termasuk merobek-robek baju. Yang ketiga, mencukur rambut disebabkan kematian seseorang. Istrinya meninggal dunia, dicukur semua rambutnya. Ya, yang di kaki, yang di kepala, ketiaknya, semuanya dalam rangka berkabung. Yang keempat, termasuk nggak boleh mengacak-ngacak rambut, ya, mengacak-ngacak rambut. Yang kelima, membiarkan jenggot ketika berkabung, namun mencukurnya kembali seusai masa berkabung. Ini juga nggak boleh. Ya, miara jenggot cuma karena berkabung. Ya, ada orang yang ditinggal istrinya, ditinggal mati sama istrinya, kemudian dia dibiarkan jenggotnya panjang, ya, nggak ngurus dirinya, rambutnya panjang semuanya. Tapi ketika ketemu akhwat lagi, ya, apalagi tanya bersemi lagi, pengen nikah lagi gitu kan, kayaknya dicukur semuanya biar keren. Ini termasuk nggak boleh. Ya, kalau kita kan memang sudah ini, ya, memelihara jenggot. Kemudian yang keenam, menyampaikan berita kematian yang diharamkan. Ya, penyampaian berita kematian yang diharamkan. Jadi mengumumkan tentang kematian yang diharamkan ini nggak boleh juga. Adapun kalau misalkan kita mengumumkan kematian, tujuannya tidak lain agar banyak mendapatkan doa, termasuk banyak yang mensolatkan, maka ini adalah boleh. Ya, kalau misalkan kita tujuannya menyiarkan kematian biar banyak yang mendoakan atau juga banyak yang mensolatkan, maka ini adalah boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk ikhwati wa ikhwani fi din azzani Allahu yakum, memandikan dan mengkafani jenazah. Ini karena sudah ada bukunya, kita langsung praktek saja. Ya, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian menguburkan. Tafadhol dipersiapkan kain kafannya terlebih dahulu, ya, kemudian baru setelah itu kita memandikan. Nah, ya, kayaknya satu. Iya. Oh ya. Gunting. Jenazahnya mana? Belum ada. Oh.
Berarti ini sudah dipotong ya kondisinya. Kalau misalkan kain kafannya belum dipotong, berarti kita ukur dulu jenazahnya. Jadi kalau misalkan jenazahnya panjangnya, ya, panjangnya sampai sini, ini kepala misalkan, ini kaki, maka diukur saja dengan 2 jengkal lebihkan nanti motongnya. Jadi di atas kepala 2 jengkal, di bawah kaki 2 jengkal dilebihkan. Ini fungsinya nanti untuk mengikat, ya, untuk mengikat. Jadi kalau itu kain kafannya belum dipotong, ini kain kafannya udah dipotong. Berarti ini sudah, inilah ya, kayak universal. Semua masuk berarti ya, yang tinggi. All size. So, ya, coba dipanjangkan. Iya, kemudian karena ini lebarnya 90, jadi nggak muat. Kalau misalkan kita ini nggak muat, ya. Panjang ya. Ini kayaknya kepanjangan betul, ya. Yang pertama kita buat talinya dulu, ya. Diambil dari sebelah mana gunting, digunting di sini. Iya, buat tali, segini aja, pendek aja. Tarik, terus sampai ujung sebelah sana juga. Di sini nggak apa-apa diambil 2 tali, sebelah sana atau satu-satu saja ya, satu-satu saja. Di situ 1 ambil. Ini juga kita buatkan tali terlebih dahulu. Ini juga dibuatkan tali. Satu-satu. Oh, ini satu dulu. Batu, gunting. Iya, boleh nanti kalau misalkan pas praktek anak-anak ada, jadi boleh nanti kita bareng-bareng, ya, biar teman-teman nggak kagok gitu ya. Kiri kanannya dibuang. Iya. Buat tali. Sudah talinya? 6. Untuk tali sebetulnya nggak ada ketentuan dari dalam hadis, ya, hanya dipersyaratkan ganjil saja. Kalau misalkan 3, kalau mau 3, kalau nggak cukup bisa 5, ya, atau juga 7. Kita buat 5 saja. 5 di kepala, kemudian iya. Jangan dibagi 2, kan panjang dia. Tadi berapa kan? 6 ya? Cukup dong? 4. Berarti 1 lagi buka lagi. Iya, jadi ambil dari sini sih. Apa tuh? Iya, karena takutnya kurang. Iya. Ambil dari sisi-sisinya, ya. Jadi kalau misalkan mau 6 berarti cukup 1-1 ya dari. Udah. 5 ya? Oh, 5. Iya, nah. Udah belakang boleh. Kalau enggak ini aja. Udah 5. Nah, fadal, berarti tali dulu diletakkan di bawah. Kalau misalkan ada tikar berarti lebih banyak lagi. Iya, kita nggak ada tikar ya. Kalau misalkan ada tikar berarti ya 10, ya, tikarnya kan 5 juga. Oh, talinya jadinya ada 10. Iya. Kalau misalkan pakai tikar kan diikat juga. Oh, iya, tikar juga. Penurunan itu tikarnya dilepas ya. Iya, tapi kan tikarnya kan tetap diikat. Kalau nggak diikat tetap kebuka. Kalau pakai tikar, tapi kalau nggak pakai tikar seperti ini, ya berarti 5. Ya, ini kita buat 5. Taruh di mana sini ya? Iya, sudah. Talinya sudah dibuat 5. Nah, sekarang letakkan yang lapisan pertama di tengah. Ya. Lapisan pertama, kalau nggak miring langsung. Miring ke sini. Kepalanya kan di sana, berarti miring ke sini, Pak. Nah, ini. Nah. Serong. Nah, yang kedua juga miring.
Iya, ke sini Pak. Ayo ke sini ya, ke sini. Itu kebetulan itu ke sini. Ininya Pak Abadul ke sini. Terus, nah cukup di situ. Karena kan posisi badan kan lebih besar. Ya, lebih besar. Ini lebih besar. Kemudian untuk yang ketiga, lapisan yang ketiga, ini lurus. Sebentar, minyak wanginya mana? Iya, letakkan minyak wangi, kemudian apa? Kapur barus. Iya. Jadi di setiap lapisan kain, dikasih minyak wangi, kemudian kapur barus. Atau nggak apa-apa dibuka aja. Nah, nanti ya kalau misalkan di prakteknya bisa dibuka nggak apa-apa, biar wangi. Iya, dikasih minyak wangi. Yang pertama yang Anggap aja udah begitu. Ya, anggap aja udah. Anggap udah banyak gitu ya. udah wangi. Nah, kemudian lapisan yang berikutnya lurus, dikasih minyak wangi lagi. Acting aja. Kemudian kapur barus, ya, anggap aja udah. Ini yang lapisan ketiganya. Lapisan yang ketiga, betul. Setiap lapisan. Pokoknya setiap lapisan itu ada kapur barus dan juga minyak wangi. Iya. Iya, pada dasarnya untuk kain kafan ini laki-laki dan perempuan sama ya. Dalam kitab Ahkamul Janaiz disebutkan ya pada dasarnya sama. Ya, ini sudah disebutkan pempes. Ya, sudah dibuatkan pempes. Ya, ini kalau motong ya agak repot, ini aduh udah enak nih. Ya, jadi kalau misalkan disiapkan ini, ya ini nanti dibuka. Apa ini? Kolor ya? Iya. Tali. Talinya dibuka. Iya. Iya. Jadi ini ke apaan pas duburnya di sini. Kapas ada kapas? Kapas sama wangian. Iya. Sebetulnya kapas ini hanya diperuntukkan kalau misalkan si jenazah ini mengeluarkan darah, ya karena khawatir mengotori kain kafan. Jadi kalau misalkan ada jenazah yang tidak normal seperti banyak mengeluarkan darah, ya maka bisa dipampet terlebih dahulu, ya dipampet terlebih dahulu. Gak apa-apa banyakin. Lebarin. Gulung gitu. Nah, ambil ini. Nah. Op, sini. Nah, terus nanti buat lagi satu ini. Segini lagi. Buat atasnya nanti kan belum. Nanti pas. Ini kan pantatnya di sini kan nanti. Nah, atasnya dikasih lagi. Nah. Sudah semua ya. Berarti sekarang kita jadi usahakan nanti berarti kalau misalkan ada beberapa orang ya, atau katakan misalkan ada 6 orang, 3 orang mandiin, 3 orang nyiapin, atau 2 orang nyiapin ini mandiin biasanya 4 orang. Iya, jadi setelah selesai mandi langsung ke sini. Nah, sekarang mandinya di mana? Ayo. Oh, ada. Gayungnya aja. Iya, gak usah katanya ya. Tidur malu sana aja. Siapa namanya? Pak Rahman? Irfan. Evan. Ya, Abu Evan ya benar-benar. Nah, iya. Kain di mana kain? Tadi di buku disebutkan bahwasanya ketika kita sudah yakin ya meninggal dunia, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama apa? Memejamkan mata. Ya. Ya, sambil apa tadi? Mendoakan. Allahumma ghfir ya li fulan, misalkan bin fulan. Ya.
Kemudian apalagi tadi? Ini ditutupi dengan ditindih dengan katakanlah ya pemberat ya. Nah, ini kemudian diikat. Ya kalau ada tali yang tali kain putih bisa diikat ya biar apa? Mulutnya rapat. Iya. Kalau mandi nggak disyariatin madep. Iya, enggak diharuskan madep. Jadi lihat kondisi saja. Ya kalau misalkan rumahnya ya madepnya ke sana madep. Nah. Iya. Kemudian tadi kan ditempatkan di pembaringan dan ditutup dengan kain, ya. Boleh kalau misalkan nggak ditutup semuanya, dikasih tutup apa misalkan di sini kayak sorban atau boleh nggak apa-apa, ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, semuanya ditutup, ya, semuanya ditutup, ya, ya, semuanya ditutup. Kemudian bajunya dilepaskan semua. Ya, bajunya dilepaskan, tapi dalam keadaan seperti ini, tertutup. Ya, intinya jangan sampai terlihat aurat. Ketika buka baju misalkan gini, maka letakkan di sini kainnya. Jadi untuk kain bisa, yang penting ya antara ini ya. Jadi kita buka celana kemudian baju. Ya, kalau gampang nggak apa-apa diambil, tapi kalau misalkan susah misalkan tangannya agak susah ya, kaku gitu, nggak apa-apa, diguntingnya dibuang. Jadi kalau bisa diambil silahkan, ya, dimanfaatkan atau disedekahkan kan lebih bermanfaat. Tapi kalau nggak bisa, digunting saja. Celana juga seperti itu. Nah, kemudian iya, pembukaan baju ini setelah pas mandi apa pas iya, pas mau mandi. Pas mau mandi aja. Pas mau dimandikan. Kemarin itu pas lagi tidur itu dibukain mandi gitu. Udah digotong, udah Iya, ini maksudnya di dalam kan? udah pas dia masih di tempat pembaringannya itu. Iya, mau dimandikan. Enggak, dia langsung meninggal. Oh, pas meninggal juga udah dibuka. Dibukain dulu. Iya, sebetulnya ini saja, teknis saja sebetulnya. Cuman kan lebih ininya ketika mau dimandikan. Ketika mau dimandikan baru kita lepas bajunya. Nah, jadi lepas semuanya, anggap sudah lepas semua, ya. Kemudian kalau misalkan kuku-kukunya panjang kita potong, ya. Kalau ada kumisnya atau kumisnya lewat ke bibir kita rapikan, ya. Jenggot kita ini, rambut kita ada sisir. Kalau ini kalau ada enggak. Jadi kalau jauh biarkan. Kemudian kotoran telinga kita bersihkan, kuku tangan kita bersihkan. Adapun bulu-bulu seperti bulu ketiak, termasuk bulu kemaluan, wallahu alam menurut pendapat yang paling kuat karena ini tersembunyi, jadi nggak usah dibersihkan karena merepotkan. Ya. Kuku boleh dipotong? Iya, kuku, kaki dan tangan. Jadi harus rapi. Nah, ada lagi pertanyaan? Untuk sisa kan kadang dia jenazahnya ada duburnya, apa perlu kita kotoran di depan biar Enggak, kan belum memandikan. Untuk saat ini cuma cukup untuk ini aja. Persiapan. Iya. Jadi cukup dikasih pemberat saja. Nah, kalau ahwat itu yang dikepang tuh setelah setelah selesai mandi. Sudah? Ya, anggaplah sudah ke tempat pemandian, ya. Kemudian yang memandikan diharuskan kalau misalkan jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki, ya. Atau juga boleh istrinya boleh, ya, istrinya. Tapi istrinya repot juga kan, udah gitu kan istri terkadang sedih gitu kan, ya nggak mungkin mandiin suaminya. Ya nggak tega, kecuali kalau suami barangkali. Berarti diutamakan keluarganya apa gimana? Enggak mesti keluarga. Ya, artinya kayak kita misalkan ya, kita kan orang lain lah, bukan keluarga. Ini boleh. Yang penting laki-laki. Yang penting laki-laki. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan adalah laki-laki atau istrinya. Kemudian kalau misalkan jenazahnya perempuan, maka yang memandikan juga perempuan atau suaminya. Karena Rasul pernah berwasiat kepada Aisyah, kalau misalkan ente duluan, saya yang mandiin. Ya, kalau saya duluan ente. Tapi kan tetap kan yang mandiin bukan Aisyah. Nah, tapi kalau misalkan anaknya yang bukan mungkin walaupun misalkan ibunya meninggal, anaknya laki-laki nggak boleh. Sudah balik.
Sudah balik nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Hmm. berarti yang Tapi kalau anaknya laki-laki Iya. belum balik, maka ibunya boleh mandi. Kalau anak kalian balik, udah balik? Udah balik nggak boleh, Oh, nggak boleh, ibunya nggak boleh. Ya, makanya kita kan kadang ibunya suruh masuk, nggak boleh. Ya, yang jelas pokoknya harus laki-laki. Iya. Walaupun ini cuma suami atau istrinya. Atau istri. Nah, ada lagi. Jadi usahakan kalau misalkan dimandikan di luar, tempatnya harus tertutup. Iya. Makanya di sini nggak tahu, Ana belum lihat Pak Haji perlengkapan di sini pemandian. Udah ada kan ya? Belum punya. Mudah-mudahan nanti Datsuna ini ya. Pegang-pegang kain itu masih Oh iya, nanti dibikin kayak ini di Al Khairiyah itu. Jadi nanti Pak Jadi bisa lah, Pak Jadi atau apa di kita ada nggak teman-teman yang bisa? Pak Jadi itu bikin ini dia, stainless ya, tiang. Bukan ya? Oh beli. Oh pesan sasutet sama ini sama keranda pemandian. Insya Allah bisa lah teman-teman. Nanti kita ini mudah-mudahan punya ya. Nah, ya jadi ada tempatnya, Sarda. Jadi apa? Jadi tinggal nanti kain itu cuma diikat-ikat doang, ngelingkar dia. Jadi nggak tertutup betul. Jadi intinya jangan sampai auratnya terlihat ya oleh orang lain. Masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kemudian. Pertama, setelah kita bersihkan semuanya, kayak mencukur, memotong kuku, membersihkan kotoran telinga, membersihkan kotoran hidung, ya. Yang pertama adalah kita bersihkan kotoran yang dubur dan kubul, ya. Kemaluannya kita bersihkan. Jadi pakai selang, ya. Nanti misalkan ada beberapa orang, ya. Makanya nanti teman-teman yang Datsuna ini siapkan juga yang kayak buat masak itu, selemek, tapi jangan yang kain, yang kulit atau yang keras gitu kan. Ya, jadi biar ya nggak terkena percikan. Termasuk juga sarung tangan dan juga masker. Ya, karena nanti ada juga yang menyentuh aurat jenazah. Iya. Nah, jadi yang satu dia masuk tangannya ke dalam sini. Ya, jadi jangan menyentuh langsung. Jadi harus ada alas sarung tangan. Jadi dibersihkan duburnya, kubulnya, ya, dipegang nggak boleh, nggak apa-apa, ya. Yang satu pakai selang, dalam keadaan tertutup ya. Jadi misalkan masuk selang dari sini kan, set gitu, kemudian yang di sini membersihkan kotorannya, terus sampai yakin bersih. Ya, pahamlah insya Allah kita kalau bersuci kan, kalau masih licin berarti masih ada. Kalau sudah keset biasanya sudah. Nah, itu sama ini juga. Ya, sambil apa? Sambil diangkat, ya. Iya, jangan sendiri antum. Karena ceritanya sudah meninggal dunia. Jadi kita, jadi posisinya agak berapa derajat ini? 45 derajat. Kita sambil tekan ini, perutnya ditekan. Ya, karena orang yang sudah meninggal dunia, duburnya itu terbuka. Ya, duburnya terbuka. Ya sama seperti kita kan kalau lagi tidur kan terkadang nggak sadar kentut ya ya kan? Itu kan memang terbuka, ya terbuka. Itu sampai atas kalau bisa. Iya. Kuat kok tutup kena. Apanya? Kuat nggak? Nekenya enggak. Jangan termasuk kita jangan kan? Iya jangan kita lakukan dengan lembut saja. Dengan lembut saja. Kita tekan pelan sudah turun, Pak. Iya pelan. Tapi posisinya seperti itu tadi. Iya. Miring. Lihat itu Sambil tidur. jenazahnya tidur di Kayak diurut. Enggak. Kita gini aja kayak tadi aja. Jadi kemudian di ini aja. Ya karena ini kan posisinya dia terbuka terus. Jadi ketika kita tekan maka akan keluar. Iya, terus kita siram. Yakin sudah bersih, udah selesai. Nah aja. Dia langsung pakai sabun itu apa air aja? Enggak, untuk ini air dulu. Air dulu. Ya, jadi sudah selesai membersihkan kotoran, lanjut ke mewudukan. Ya. Wudukan Pak Mul, dipraktekkan, baca bismillah. Kemudian jangan lupa niatnya adalah mewudukan jenazah. Ya, mewudukan jenazah. Mulai bismillah, kemudian basuh telapak tangan. Ya, diambil aja nggak apa-apa. Ya, jadi disiram dengan air sampai telapak tangan 3 kali. Ya, satu yang nyiram, satu yang ngusap-ngusap Itu gitu. kalau nyiram pakai selang atau harus dipakai ini? Boleh. Gayung. Pakai gayung atau boleh langsung? Sebetulnya lebih ini gayung ya, karena kan diperintahkan ganjil itu ya. Ya, jadi kalau gayung kan bisa 3 gitu kan. Kalau selang ya 1, 2, sama aja sebetulnya. Iya. Tapi sebenarnya sekarang ini sih nggak ada ini ya? Iya. Nggak ada larangan. Seperti itu.
Yang penting secukupnya gitu kan. Sudah. Kemudian untuk kumur-kumur karena nggak bisa sendiri ya. Jadi ambil anduk kecil kemudian dibasahi, kita oleskan di mulutnya saja. Kalau pakai kapas boleh? Ya intinya kain aja, kapas boleh, anduk kecil boleh. Ya jadi karena kita nggak bisa misalnya masukin air ke mulutnya gitu. Itu nggak. Atau juga pakai selang. Ayo. Disediakan tuh bener. Nah betul dengan anduk ini ya. Jadi dibasahi, ya kemudian dibersihkan saja. Diusap aja Ya. gitu ya. Apa dibuka Ustaz? Nah, dibuka gigi-giginya, ya bersihkan, kayak siwak gitu. Ya, dia dibersihkan. Berarti ketika Jadi cukup dengan ikatan dilepas berarti Ustaz? iya, dilepas saja, karena sedang memandikan gitu. Ya, jadi dibersihkan mulutnya dan giginya, kemudian hidung juga sama, nggak bisa kita suruh istinsyak kan gitu, nggak bisa gitu. Ya kalau bisa kaget kan gitu. Nah, jadi cukup dibasahi saja, dioles kayak kumur-kumur. Nah kalau kayak ini pernah anak lihat tuh pakai cotton bud Ustaz dibersihinnya, itu boleh nggak? Iya. Kuping satu. Itu yang tadi yang kita membersihkan, boleh itu. Iya. Iya. Jadi untuk bersihkan telinga, hidung boleh dengan cotton bud. Ini sebelum wudhu Ustaz. Iya, yang tadi yang kita bersih-bersih, motong-motong kuku tadi. Iya, motong kuku sebelum wudhu kita bersihkan hidung dan telinganya. Sudah, kemudian berarti wajah, ya. Kalau posisi wajah berarti kita harus dudukan lagi. Jadi satu mendudukan, kemudian kita siram, ya wajah, ya gini kan ya. Nah, ini siram di bagian sini, ya 3 kali. Coba buat 3. Sambil tangan satunya antum ke mukanya, nah biar rata, ya. Nah 3 kali. Iya. Airnya kita taruh di tangan aja. Enggak masalah, yang penting ada air mengalir, karena basuh itu kan berarti ada air di tangan atau juga di gayung. Kayak wudhu lah berarti. Iya, wudukan. Wudhu, bukan air wudhu. Yang nggak kayak normal itu. 3 kali sudah, kemudian tangan. Ya tangan berarti dari sini sampai siku 3 kali sampai diusap. Intinya yang satu ini, jadi jangan yang megangin harus yang lain ya. Jadi jangan dia megang juga khusus. Iya. Kemudian tangan kiri 3 kali. Nggak jadi nggak ribet. Iya. Kemudian kepala berarti taruh bisa, ya. Nah, biasa ngusap kepala gimana? Ya, diusap. Nah, sampai belakang, balik lagi telinga. Nah, kemudian kaki kanan 3 kali. Iya, kaki kiri 3 kali. Selesai mewudukan, lanjut memandikan. Pertama, kalau misalkan nggak ada sabun, ganti dengan daun bidara. Kalau daun bidara nggak ada, maka ganti dengan sabun. Jadi sabun itu gantinya daun bidara. Atau ada juga yang menggunakan kedua-duanya, nggak masalah. Ya. Jadi untuk rambut biasanya pakai sampo. Ya. Jadi kalau dulu tuh nggak ada sampo ya daun bidara. Ya. Jadi nanti air itu berarti ada 1 air untuk daun bidara, ya 1 air untuk kapur barus, satu air untuk apa? Air bersih. Ya bilas. Itu. Pertama air ini dulu, air sabun atau air bidara dulu yang pertama? Pertama ini keramas dulu, dibersihkan kepalanya dulu, ya. Nah, ini posisinya berarti kalau keramas bisa ya tiduran ya. Intinya jaga jangan sampai masuk ke telinga. Boleh, nggak apa-apa. Ya atau juga biasanya kalau teman-teman itu ya sambil megang ini sambil nyiram. Ya sambil ditutup telinganya, biar nggak masuk. Jadi tetap harus memperlakukan dengan baik seperti dia saat hidupnya. Ya, sudah bersih kepalanya. Mau apa? Tadi berdiri tidur itu berarti nggak ada aturan sebenarnya tadi ya. Iya. Bukan memudahkan Praktek kita. untuk memandikan. Kemudian yang sudah selesai kepala, kita miringkan sebelah kanan. Jadi mulai dari apa? Nah, karena Allah semua kata ibda'u bima yaminiha. Mulai dari sebelah kanannya. Dari kanan 3 kali siram, ya, seperti ini, miring. Kanan mana kanan? Ini kanan kan? Oh, Kanan. Iya. Jadi sebelah kanan dulu siram sampai bawah. Sampai belakang juga punggungnya. Iya, semuanya, depan, belakang. Berarti si gayung ini masuk ke dalam kain apa? Iya. Ya, kalau pas Iya, kalau misalkan bisa Selang gitu. kalau selang memang masuk ya. Kalau yang ini nggak bisa masuk ya, pasti kelihatan. Ya, jadi bisa 2, ada yang pakai selang. Jadi untuk dalam ini tetap dalam kondisi tertutup dipakai selang. 2 orang yang ini selang ya. Ya, terus kalau gayung berarti 3 kali, ya. Ganjil lah. Kemudian disabun. Ya, pakai sabun, semuanya sampai rata. Bilas lagi, siram lagi.
sampai bersih. Sudah, kemudian balik sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Siram lagi. Ya. Kemudian sabun lagi. Ya, sabun lagi, punggung-punggungnya semuanya apa lekuk-lekukannya, ya. Sudah, sabun kemudian siram lagi atau bilas lagi. Ya, dengan air bersih. Kemudian balikin ke semula, siram lagi di atasnya. Ya. Boleh kepalanya ditambah lagi, siram, dibersihkan, didudukkan lagi. Ya, didudukkan lagi. Iya, agar tidak masuk ke dalam telinga. Sudah selesai semuanya, silahkan ditidurkan. Kemudian terakhir, bilasan terakhir berarti dengan kapur barus tadi. Ya, disiramkan. Nah, ini untuk kapur barus bisa di atas inilah ya. Iya, semuanya. Ya, jadi mulai misalkan kapur barus berarti kayak tadi dari sebelah kanan dulu, ya 3 kali, kemudian balik lagi kirinya, kemudian ini. Ya. Tapi untuk atas ya jangan disiram lah, di ini aja. Ya, tetap memperlakukan dengan baik. Iya. Sudah dengan kapur barus. Kalau ini kan kainnya cuma satu, anggap ada kain lagi ya. Jadi pertama, bukan kain, anduk dulu. Ya, anduk besar kita tutupkan, menutup seluruh tubuh. Baru kalau sudah nutup ini kita tarik, kita ambil. Jadi tetap kondisinya jangan sampai, iya, jangan sampai terlihat auratnya. Letakkan handuk besar. Jadi posisi kalau misalkan laki-laki berarti begini. Iya, si handuknya itu posisinya begini. Apa Pak Dedi namanya? Horizontal. Horizontal. Ya. Melintang. Iya. Kemudian setelah itu ditarik kain yang sudah basah tadi. Nah, makanya termasuk juga bukan hanya anduk besar tapi anduk kecil nanti. Anduk kecil ini membersihkan. Iya. Jadi anduk kecil itu gunanya untuk apa? Ini ada yang masih basah, dilap-lap semuanya. Nah, ini anggap anduk ditarik. Kemudian handuk kecil untuk apa? Ngelap yang masih basah di sini. Ya, dilap semuanya sampai betul-betul kering. Ya, setelah itu kemudian tutup lagi dengan kain yang baru, Kering ya. yang baru. Ya, kain yang baru sudah siap. Nah, begini jadinya. Ya. Baru kemudian digotong. Ayo gotong. Ingat auratnya tetap tertutup. Iya, boleh. Pernah anak ngeliatkan Iya, bibi dari istri itu apa namanya, wudunya itu terakhir Ustaz, itu gimana Ustaz? Wallahu alam. Ya, anak tidak mengatakan boleh atau gimana. Tapi yang jelas Allah alam, yang anda pahami wudunya di awal. Wudu kemudian memandikan. Terus apakah di luar mahram yang ngangkat itu batal wudunya apa seperti apa gimana? Enggak. Oh, enggak masalah. Orang yang sudah meninggal dunia ya, kalaupun misalkan disentuh dengan yang bukan mahram enggak batal. Yang batal malah kita yang hidup. Karena kan setelah memandikan keluarganya yang perempuan, Kadang diminta untuk ini ya, ngangkat. Kan dia ngangkat, Iya. jadi kesentuh gitu. Makanya usahakan jangan menyentuh ya. Iya. Tutup rapat. Nah, diangkat foto. Airnya ada 3 tuh. Air, iya. Di terakhir air bidara itu, daun bidara itu tadi. Daun bidara itu yang ini, daun bidara itu yang barang sabun tadi, Pak Abu Adil. Karena daun bidara itu kan dia punya sifat keset gitu ya. Jadi buat daki-dakinya. Iya. Ya, sambil jalan kita sambil nanya di. Berarti madhab sana ya? Madhab sana Pak Dedi. Pak Abu Atiq ya. Afwan, duburnya pas di ini popok ini, pantatnya. Udah lepas. So. Iya. Ini nggak digunting ya, sayang ya. Nanti aja biarin. Sudah ya? Iya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Nanti kalau untuk air itu juga sama Ustaz ya? Apa fleksibel aja, kalau habis ambil lagi nggak mesti. Oh iya. Dari 3 ember itu ya. Oh iya, nggak apa-apa, tambahin lagi. Ya, tambahin lagi. 3 tadi ya. Intinya gunakan air secukupnya. Iya, sudah? Nah, kemudian berikutnya. Apa Tad? Iya. Itu kan kalau yang normal Tad. Kalau yang misalkan dia kecelakaan kan, pendarahan dan misalnya sampai luka luar gitu kan, itu Iya. gimana, Tad? Iya, pokoknya usahakan si darah itu biar nggak keluar. Kayak contoh misalkan ada yang prakteknya itu menggunakan tanah liat,
Jadi si darah itu, kalau misalkan di sini ya, ditutup dengan tanah. Ya, ditutup dengan tanah. Setelah dimandikan. Iya, setelah dimandikan, setelah bersih pokoknya ditutup, karena kalau nggak ditutup dia pasti keluar. Iya betul. Pokoknya macam-macam, ada yang dengan tanah, ada yang dengan plastik, boleh. Plester boleh. Ya ditutup, yang penting jangan sampai darah ini mengotori kain kafan. Iya. Ada juga yang kain kapas, kapas ini kan, kapas gitu tutup. Nah itu tadi kapas itu fungsinya kalau jenazah ini tidak normal. Kalau misalnya normal nggak mesti pakai kapas. Nah, contohnya misalkan begini dikasih dicocokin hidungnya, enggak apa, enggak perlu. Iya. Nah, ada lagi? Banyaknya bergerak. Iya. Kemudian yang berikutnya, iya, ini tangannya di sini berarti ya, lurus. Mulai dari kiri ya? Ininya dari pokok atas. Belum. dinaikin. Iya. Mulai dari sini ya. Tutup sebelah sana juga. Ininya dibuka nggak ada. Hah? Oh iya, afwan. Ini pakai pempes dia ya? Ya, pempes depannya belum. Diegangin dulu, Pak. Iya, tetap ini di posisinya. Nggak boleh kelihatan. Iya, nggak boleh kelihatan. Jadi si pempes ini tarik, kemudian diletakkan di atas ini. Ya. Kapasnya diletak mana kapas yang baru? Kapas yang atas. Oh, kapas tadi. Iya, diletakkan di. Iya. Iya. Dikasih kapas gitu deh. Iya, dikasih kapas. Bawah atas berarti ya. Iya, atas bawah. Panjangan. Oh iya, nggak apa-apa. Ceritanya aja ceritanya. Nah, ini diikat ya. Oh, diikat. Talinya diikat. Kalau nggak pakai pempes ya nggak apa-apa, dikasih kapas aja. Keluar tangannya. Oh, tangannya di luar ya? Dari ketiga. Tadi sudah kopin kan? Pempes masih sampai bawah. Iya, udah pura-pura aja. Putusnya. Kapan aja mau boleh. Iya, jadi nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Iya, yang penting intinya tujuannya biar nggak kain kafannya kotor. Sudah? Iya, itu tadi sebetulnya itu untuk yang tidak normal tadi, mengeluarkan darah. Jadi untuk menghentikan darah tujuannya. Adapun yang normal begini untuk apa? Fungsinya untuk apa? Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi sebetulnya tujuannya itu tadi untuk menghentikan darah di telinga juga gitu ya. Iya, kalau ada keluar darah, kalau nggak keluar nggak usah. Kalau kayak itu kan ada bagian tubuh yang hancur ada gitu Mas. Ya itu Yang mana? Kecelakaan, bukan sekedar luka hancur gitu kan. Tubuhnya. Kalau misalkan kayak otak atau apa, cukup dibungkus plastik. Ya, dan dia kan nggak bisa dimandikan. Ya, artinya tetap nanti dikuburkan bersama jenazah. Disatuan di kain kapan. Iya, disatukan di kain kafan. Iya. Ya. Jadi otaknya itu nggak apa-apa, diambil otaknya dimasukkan plastik, dikuburkan bersama jenazah. Jangan ditinggal di rumah. Intinya kalau bagian ada yang lepas, ntar gue dikumpulin semaksimal mungkin saja. Iya, pokoknya semaksimal mungkin semuanya bisa dikuburkan bersama jasad. Kain kapan ini? Nah, iya, ada lagi? Jadi intinya tetap semua dalam perkara ibadah fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan nggak bisa dimandikan, ya mau gimana lagi gitu kan? Kayak kemarin COVID, nggak bisa dimandiin, ya udah tayamum kan gitu. Nah, sudah. Kemudian kita mulai dari sebelah kiri ya. Kanan. Kiri. Ini kanan ya? Kanan. Kiri kan? Kiri. Enggak, ini dulu, tutup dulu. Oh gitu. Tutup dulu. Nah, ini kan udah tutup. Kalau tangannya nggak di Iya, tangannya kagak Enggak. di sini. Di sini. Di sini. Oh, di samping. Di samping. Nah, Kagak di- tapi kalau misalkan mau menggunakan yang di sini nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak ada ketentuannya. Terus bebas. Iya. Nggak salah insyaallah. Soalnya umum Iya. di masyarakat kan disedekapin Iya. Salah kan gitu. Iya, kalau di kitab yang Anda baca di Ahkamul Janaiz ya lurus seperti ini. Nah, karena memang nggak ada ketentuan untuk meletakkan tangan ya. Itu dari sini dipegang dulu. Nah, ini sudah selesai, ini semua ambil sarungnya. Jadi tetap ini jangan sampai terlihat auratnya ya. Iya. Kemudian kiri lagi satu bungkus yang lapisan kedua. Ini usahakan rapet ya. Nah, ini rapet. Nah, yang kenceng ngepres. Ya.
Nggak apa-apa, ini aja. Bapaknya jangan nangis bapaknya. Ini lapisan yang berikutnya ya. Iya. Nih, itu udah kedua. Iya. Lapisan yang berikutnya udah kiri kanan. Mana? Oh, yang anak cari-cari nggak dapat. Nah, mukanya di ini aja nggak apa-apa. Di samping ini mah. Nah, kayak gini. Nggak boleh ada yang ini kali itu. Iya, intinya biar bagus lah. Iya, walaupun nanti dibuka ya sebetulnya, cuman biar cakep aja. Nah, terus berikutnya. Enggak ada ketentuan dari kiri dulu atau kanan dulu enggak? Tadi apa dulu? Kiri kan betul-betul kiri dulu. Ini betul ya? Benar ya kanan? Ini benar kiri dulu benar. Enggak, kalau kiri dulu berapa? Ini sini kiri. Enggak ini. Ini terakhir. Ada satu lagi. Ini yang kain kedua, ini yang terakhir masih belum. Oh ini kiri betul. Ini kiri. Ini belum ya, kalau kan kiri dulu. Iya. Iya, kiri kanan. Kiri kanan. Karena kan nanti kan yang atas kanan kan? Iya. Jadi kalau untuk bungkusnya kan kiri karena memang nanti yang kelihatannya kanan dulu kan. Oh iya. Nah. Sudah? Ini karena ada pempes tadi ya. Iya. Kelihatan jelek jadinya. Iya, makanya tadi di ini aja diukur aja ya. Sudah rapat semuanya. Iya, diikat sekarang. Ketentuan ikat bebas kan? Iya. Yang penting bisa dibuka ya. Iya. Untuk ininya ikatannya ada sebelah kanan. Oh. Iya, berarti sebelah sini. Mana kanan? Oh, di sini ya. Oh, kiri dong. Kiri ntar pas ngelepasnya kan. Iya, afan. Barakallahu fikum. Kiri sebelah kiri. Nah, nanti untuk dilepas ya. Iya. Kalau kanan kan susah. Sekarang kan ketindihin. Oh iya, ada. Benar. Ketindihin. Iya. Kalau di bawah malah ribet. Ya, ini untuk mempermudah apa? Membuka tadi. Setelah ini. Dan untuk tali ini mau dibuka nanti di kuburan, mau nggak dibuka sama aja. Nggak ada syariatnya sebenarnya. Jadi sebetulnya nggak ada tuntunannya, nggak ada ketentuan harus dibuka, nggak ada. Maka termasuk kalau misalkan nanti selesai menguburkan, waduh lupa belum dibuka talinya, udah nggak apa-apa. Jadi jangan punya asumsi nanti jadi pocong, nggak ada. Iya, karena yang namanya kain kafan itu nanti juga akan hancur. Kebanyakan nonton sinetron. Iya, jadi tujuannya diikat di sini. Ikat di sini kan tujuannya untuk apa? Biar nggak lepas. Jadi si kain ini biar nggak lepas. Ya, diikatnya jangan ikat mati ya. Nah, sudah. 1, 2, 3. Muka ditempelin ke itu nggak dinding itu. Sebetulnya enggak. Pokoknya masuk ke liang lahat, dibuka tali, udah selesai. Iya. Enggak ada ketentuan Nempel enggak. Karena tetap namanya kalau nempel enggak nempel tetap apa namanya? Nanti juga akan busuk kan sebenarnya. Iya. Ini kan pertama kan ini akan hancur nanti. Kayaknya akan hancur. Kadang-kadang ya kita umum di kita begitu, Ustaz. Harus nempel. Nempel kan Enggak ada. sama telapak kaki. Jadi enggak mesti dibuka. Udah, lepaskan saja. Cium tanah. Tetap menghadap kiblat, jenazah menghadap kiblat. Iya, miring tetap. Iya. Nah, iya. Jadi ini sudah ya. Si tali ini kalau misalkan kepanjangan nanti bisa di sini lagi, nanti diikat lagi. Enggak ada ketentuan tanah dikepel-kepel gitu enggak. Itu buat Itu kan cuma teknis barangkali pas ada. Buat ganjel nggak miring ke jatuh. Biar nggak miring. Sebenarnya itu nggak ada juga. Kalau si jenazah itu sudah bisa intinya sudah menghadap bisa ke hadap kiblat sudah cukup. Iya, nggak ada ketentuan. Ya cuma buat ganjil aja. Gitu. Iya. Cuma dalam kitab yang kita baca itu memang ada. Jadi tujuannya untuk biar nggak. Ya walaupun enggak apa-apa. Nggak masalah. Enggak. Sebenarnya ya. Nah, sudah? Masih ada pertanyaan masalah ini? Ini ngikat gimana, Ustaz? Jumlah tali pengikatannya Ganjil. Ini berarti kan 1, 2, 3, 4. Nah, tengah satu lagi nanti. Tengahnya yang nggak ada nih, kemana nggak ada? Oh, ini penting nih pas pertama kali itu harus ganjil gitu ya. Iya, intinya 5, 7. Jadi kaidahnya kaidah umum, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil mencintai yang ganjil. Jadi 3 juga nggak masalah sebetulnya. Yang penting Iya. Ada ketentuan ada ganjil. Iya, ganjil. Sambungan ini. tidak apa-apa. Kalau maksudnya kalau tadi tanah di bulu kan itu kan kagak ada maksudnya enggak ada. Ya udah, yuk kita pulang yuk. jadi pocong dah. Iya. Masya Allah. Nah, kalau pas pertama kali ngikat sebenarnya semua tertutup ya, Ustaz ya? Iya, Wajah juga tertutup. tertutup, semuanya tertutup. Jadi itu tadi yang disebutkan dalam buku yang kita baca. Kalau misalkan sudah keadaan seperti ini, keluarganya baru datang, mereka pengen, ya udah buka aja. Oh,
Kita dibuka buka, gitu ya? iya buka terus pengen nyium nggak masalah, ya. Nah Nah itu yang ikatan itu mesti tetap diikat, yang ikatan dagu. enggak, dilepas saja karena sudah cukup, ya, dilepas, iya. Pelanggaran kegiatan. Nah, sudah semuanya rapi ya. Kemudian kita bawa ke kuburan. Iya, bawa ke kuburan. Salat. Afwan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ini udah jam berapa sih? Bawa lapar. Nah, Jam 12. iya, sudah selesai? Kita mensolatkan sekarang. Nah, untuk mensolatkan, yang pertama imam, ya, imam ini usahakan adalah imam yang biasa menjadi imam atau imam rawatib. Jadi kalau misalkan di sini biasanya Haji Manin, ya, atau juga Pak Slamet, ya sudah. Kecuali kalau misalkan si tuan rumah ini mempersilahkan, karena di situ ada Ustaz Abu Yazid, ya, atau Ustaz Muhammad Padri misalkan. Udah Ustaz antum ya. Jadi kalau dipersilahkan boleh. Kalau dipersilakan sama tuan rumah. Jadi yang paling berhak adalah yang sahibul wilayah lah, orang yang punya tempat. Tapi kalau yang imam itu dia nggak nyunah, ada keluarga jamaah kayak apa yang talqin gitu, apa kita menjadikan ke yang nyunah? Minta izin, bisa minta izin sama yang punya tempat. Makanya sebetulnya yang paling utama tuh bukan di masjid sebetulnya kalau nyolatin. Ya, karena khawatir mungkin teman-teman masjid yang di sini tidak nyunah gitu ya. Ya kalau misalkan insya Allah, kalau di kita insya Allah sudah paham lah. Walaupun kayak di kita kan ibaratnya ini, tapi mereka mempersilahkan. Nah, ya, jadi nggak apa-apa sholat di rumah juga nggak apa-apa, di jalan gitu kan. Itu sebetulnya yang paling afdal itu. Ya, tapi nggak apa-apa sholat di masjid juga nggak masalah. Jadi minta izin aja kalau misalkan tempatnya itu tidak nyunah. Iya. Termasuk juga kalau misalkan wasiat, wasiat disolatkan sama Ustadz Fulan, ya tetap yang paling berhak yang punya wilayah. Jadi harus minta izin dulu. Iya. Kemudian untuk barisan, ya, usahakan dibuat 3 shaf. Ya, karena orang kalau misalkan ada jenazah yang disolatkan, ya, tiga shaf atau 3 barisan, ya dia berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Maka sunnah dibuat 3 shaf. Oh, yang datang cuma 6 orang, maka dibuat 3, 2. Ya. Kalau lebih susah. Iya, sebetulnya diusahakan memang itu tadi kembali ke kaidah umum, ya, ganjil gitu ya. Ini kalau mesti memungkinkan, tapi kalau banyak banget kayak kemarin ya Ustaz, ya Alisa itu, kan nggak mungkin kita banyak banget gitunya. Ya intinya sudah, iya. Tapi kalau misalkan memungkinkan, dibuat barisannya ganjil, itu saja. Nah, kemudian untuk imam, posisi imam ketika jenazahnya laki-laki, maka di bagian kepala, ya. Jenazahnya ngajarin kepala, ya. Terus kalau misalkan jenazahnya banyak, nah ini boleh kita jamak. Ya, jenazahnya ada laki-laki dan perempuan, maka boleh kita jamak. Ketentuannya perempuan berada di arah kiblat. Jadi yang dekat dengan imam laki, sekalipun anak kecil. Kalau laki-laki adanya dekat imam. Ya. Imam berada di dekat kepala kalau laki-laki. Kalau perempuan berarti di tengah. Ya. Nah, kita coba sholatkan, ya. Ya. Kalau misalkan anak pernah ya di tempat ya, anak makmum lah, tapi imamnya jenazah tuh perempuan, tapi imamnya malah di kepala gitu kan, itu secara sahnya gimana kan? Wallahu a'lam, anak belum ini. Ada kasusnya ya. Pernah Ustaz? Iya gitu kan. Harus ngulang lagi atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Ya, anak belum berani mengatakan ya sah atau tidaknya. Iya. Allah ta'ala alam, ya. Makanya ya imam itu kan memang diharuskan aqra'ukum li kitabillah itu. Ya paling ngerti kitabullah. Hafalannya,
kemudian juga tafsir Qur'annya, ya, termasuk a'lamukum sunnah, paling ngerti sunnah. Nah, Kalau untuk sebelum sholat menyampaikan sesuatu, oh iya, boleh juga. Karena Nabi pernah ketika akan mensolatkan jenazah, Nabi bertanya, ya, apakah dia punya hutang? Iya, bahkan suka ada gitu ya. Maka nggak apa-apa, persilakan keluarganya, barangkali ada yang disampaikan, nggak masalah. Iya. Jadi ketika Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Ada, wahai Rasulullah, 2 dinar. Ada nggak yang jamin? Ada yang jamin. Ada sahabat mengangkat tangan. Baru kemudian Rasul mensolatkan. Karena sebelumnya ketika Rasul nanya, ada nggak yang mau bayar hutangnya? Nggak ada. Rasul nggak mau nyolatin. Silakan kalian solatkan. Masya Allah ya, bahayanya masalah hutang. Ya. Jadi ketika ada yang menjamin, Rasul mau mensolatkan. Jadi boleh menyampaikan apa? Sesuatu dari keluarganya misalkan, ya, ucapan terima kasih kah, atau juga mungkin tadi masalah hutang piutang kah? Ya, Allah Ta'ala alam. Siapa? Hah? Kayak gimana? Allah. Enggak ada. Iya. Jadi ya sebetulnya mensolatkan ya itu sholat gitu. Mensolatkan. Jadi kalau misalkan kayak tadi kan ingin menyampaikan sesuatu, ya sudah. Sudah? Kemudian ya ketika kita mensolatkan. Di sholat ini kalau di Ahkamul Janaiz itu, kitab Ahkamul Janaiz itu ada yang 4 takbir ya, bahkan ada yang 7 takbir gitu ya. Kita ambil yang 4 takbir ya. Takbir yang pertama ya, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Rakaat yang ketiga baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi min khotoyahu kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa adkhilhul jannah. Ya. Atau juga boleh kalau perempuannya berarti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' madkhalaha wa naqqiha min khotoyaha kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa ghsilha bil ma'i wasalji wal barad. Allahu Akbar. Takbir yang keempat ini boleh doa lagi, Allahumma la tahrinna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau juga boleh langsung ya setelah takbir keempat langsung salam. Jadi salam ini boleh salam seperti salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau juga sekali salam boleh ya, assalamualaikum warahmatullahi ya, sudah cukup. Kemudian setelahnya tidak ada doa-doa atau ceramah, enggak ada. Ya, udah langsung dibawa dan tidak ada teriakan ketika membawa. Nah, termasuk isyhadu biha. Ini enggak tahu Allah dari mana dalilnya. Enggak ada. Jadi memang betul-betul harus ketika menggotong jenazah itu kita harus mengambil pelajaran. Iya, sekarang kita yang gotong, mungkin ntar sore kita yang digotong. Gitu. Iya. Iya, jadi nggak ada ya isyhad. Terlebih kan kita nggak tahu ini mayit ini kehidupannya gimana, kita nggak tahu. Jadi kita kan kadang saksikan dia baik gitu. Iya, kita kan nggak tahu. Nah, nggak ada yang jelek, nggak mungkin lah. Pasti ngomongnya baik. Nah, iya. Jadi digotong, kemudian dibawa ke tempat kuburan. Adab ketika mengantarkan jenazah, ya. Jadi sebetulnya jenazah itu ya sunnahnya digotong atau dipikul. Jadi bukan pakai ambulan. Cuma ya gotong dari Cironggeng ke Mayan juga.
Ya, jadi sunnah itu digotong. Ya, dipikul. Kalau misalkan menggunakan kendaraan, maka yang mengiringi, ya. Kalau misalkan pejalan kaki, ya berjalan di belakangnya, ya. Kalau misalkan naik motor, ya terserah mau duluan, gitu kan. Karena mobil ambulan kelamaan barangkali. Nah, wallahu taala a'lam. Ketika masuk kuburan, ya usahakan tidak mengenakan sandal, ya. Tidak mengenakan, ini adab. Termasuk tidak boleh menginjak kuburan. Setelah itu letakkan, kalau misalkan kita menggunakan keranda, ya letakkan keranda, ya kalau misalkan memungkinkan dari kaki, letakkan keranda di kaki. Karena nanti sunnahnya itu masuk dari arah kaki. Iya, coba dipraktekkan. Iya. Berarti masuk dari kaki. Kalau memungkinkan, kalau misalkan di sini sudah ada kuburan, berarti mau nggak mau sebelah sini. Ya. Jadi sunnahnya dari arah kaki. Kalau nggak memungkinkan, maka dari arah kiblat. Kalau misalkan dari arah kiblat, berarti ini keranda sebelah sini, ya. Nanti kemudian keranda ini dibuka, jenazah diangkat, kemudian keranda yang satu bawahnya ditarik, letakkan lagi di situ, ya. Ada nggak alasnya biasanya? Tikar biasanya, ya. Langsung. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ditaruh lagi, langsung diberikan ke yang berada di liang lahat, ya. Kemudian ada juga sunnah dari Nabi SAW bagi yang di liang lahat ini, mereka yang tidak berhubungan di malam harinya, ya, yang tidak berhubungan di malam. Allah alam hikmahnya apa? Jadi yang di kuburan yang apa nih ini? Ya, yang di bawah itu adalah mereka yang tidak berhubungan badan di malam hari. Anda juga belum dapatkan hikmahnya apa? Dia tanya-tanya dulu. Itu masalahnya. Tapi suka disebut juga. Tapi suka disebutin. Iya. Enggak, jangan naik. Antum turun. Tapi malam ini enggak suka disitu gitu, suka ditanya. Nah, Bangun ya enggak? hah? Oh, sama. Tadi pagi ya. Kalau emang aturan seperti itu harus dijalanin lah. Iya, intinya mengikuti sunnah, kalau kita pengen mengikuti sunnah. Iya. Jadi kalau misalkan memungkinkan dari arah kaki, kalau nggak mungkin dari arah kiblat. Kemudian diserahkan. Ketika yang di bawah itu dipeluk ya begini, ya, sambil mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Sambil mengucapkan, ya Bismillah, jangan lupa. Letakkan, kemudian miringkan dan menghadap ke arah kiblat, ya. Lepas talinya, kemudian kalau memang mau dipasang apa itu penghalang biar nggak jatuh, itu tujuannya biar nggak balik, ya. Teknis saja berarti. Iya, teknis saja. Ya, jadi boleh diletakkan pengganjal tadi biar menghadap kiblat. Setelah itu ditutup dengan kayu, papan, ya, papan ditutup semuanya. Sunnah bagi kita yang ikut mengantarkan jenazahnya melemparkan 3 buah tanah, ya, lemparkan, ini sunnah, ya. Kemudian dikuburkan, dan kuburan sunnahnya itu sekitar 1 jengkal tingginya, ya, sekitar 1 jengkal. Kemudian diletakkan penanda kalau ini adalah kuburan. Tidak boleh dibangun, ya, tidak boleh. Ya, dikijing nggak boleh. Ya, jadi cukup tanah. Seperti kuburan-kuburan yang di Ma'la, termasuk juga yang di Madinah, Baqi, ya. Nah, itu ya biasa. Mau kuburan raja, mau kuburan mereka sama. Cuma dikasih batu. Tapi kalau istilahnya bataku itu ditaruh aja gitu biar tanahnya nggak longsor, itu gimana, Ustaz? Iya, wallah alam, sejauh yang saya pahami kalau itu kan bukan membangun sebetulnya. Iya, kalau yang saya pahami kalau cuma sekedar untuk menjaga tanah biar nggak ini, nggak apa-apa. Iya. Katanya nggak boleh dikuburnya, itu sebenarnya ada Apa tuh yang mana? kuburan dibangun gitu sebenarnya. Kuburan di? Kuburan kan ada di kijing tuh dibangun kayak. Nggak boleh. Emang ada larangannya? Larangan kayak. Dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tabnu kubur. Beban buat si mayat atau gimana? Ya, wallahu alam. Jelas yang melakukannya jelas. Kalau mayat kan sudah selesai. In qata amalu. Yang dosa kita berarti. Nih, yang dosa kita. Kalau kayak kita nanamin kayak apa? Rumput-rumput itu.
Jadi dibikin segi 4 agak 1 jengkal, nah itu dikasih rumput gitu. Rumput. Kesan dia bedil sih Ustaz. Iya. Rumput semua. Dia rumput semua ya, dia Iya, wallah alam ya, sejauh yang terpahami ini masih boleh lah. Yang penting jangan membangun kuburan. Karena kalau rumput kan nggak masuk membangun. Iya. Kalau kita buang lontar 3 kali itu, kalau Iya, kita duduk. Kalau kita nggak lakuin juga kagak apa-apa tidak. Iya, sunnah. Enggak, maksudnya kalau walaupun kita kali ini juga nggak apa-apa, takut. Iya. Loh, itu buang apa nggak? Apa dia buang? Iya, jadi hukumnya sunnah bahasanya. Sunnah. Asing kan, tapi itu masalah lagi. Iya. Iya. Kenapa ini? Lempar-lempar ya. Nah, masih ada ikhwati wa ikhwani fiddin, azani Allah yakum. Silakan. Jadi kalau misalkan nanti praktek ya boleh pas kalau Anda ada nanti Anda temenin ya, biar maksudnya kalau teman-teman nanti khawatir ragu ya, jadi kita temenin insyaallah. Baru kemudian kita nanti evaluasi lah ya, ada sesi yang keduanya Abu Fadil. Ya nanti permasalahannya di mana gitu kan. Yang jelas sekarang saran anak selain mempersiapkan kain kafan ya, juga mempersiapkan itu tadi kayak untuk memandikan itu ya, sarung tangan, masker ini ya, selemek. Nah, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai poin ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tadi kita juga belum sempat menyebutkan tentang keutamaan ya, yang Rasul mengatakan barang siapa yang memandikan jenazah, barang siapa yang memandikan jenazah kemudian dia menyembunyikan aibnya, karena ketika kita memandikan pasti menemukan ya sesuatu cacat atau apa, ini nggak boleh kita sebutkan, nggak boleh kita ceritakan. Tadi mandiin iya, tadi mandiin pamul ya, nggak taunya ada panunya, Ada tompelnya. ya, ada tatonya. Ini nggak boleh. Tapi kalau kalau kebaikannya boleh. Masya Allah tadi mandiin Abu Kinanti, padanya bersih, bahkan keluar wangi. Itu boleh. Ya. Jadi kalau menceritakan kebaikannya boleh. Jadi siapa yang memandikan jenazah dan dia menyembunyikan aibnya, Allah berikan ampunan kepadanya sebanyak 40 kali. Ampuni. Kemudian barang siapa yang mengkafani jenazah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pakaian nanti di surga yang terbuat dari sutra, baik yang tebal maupun yang tipis. Dan barang siapa yang menguburkan saudaranya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menyediakan tempat tinggal untuknya sampai nanti yaumul kiamah. Jadi pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Termasuk kita yang mengiringi jenazah, ya, mensolatkan, kemudian mengantarkan ke tempat kuburnya, ya. Yang Rasul mengatakan orang yang mensolatkan jenazah kemudian menguburkan saudaranya, dia mendapatkan pahala dua qirot. Wa makirotoni ya Rasulullah. 2 qirot itu apa? 1 qirotnya itu sebesar gunung Uhud kata Nabi. Pahalanya besar. Ya. Bahkan termasuk kita menunaikan hak saudara kita. Karena Rasul mengatakan hakul muslim alal muslim khamsun aw sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 5 atau ada 6. Di antaranya apabila dia meninggal dunia, kita mengiringi jenazah. Allahu a'lam. Demikian ikhwati wa ikhwani fi din azan ya Allah. Ya. Setelah selesai dikuburkan, kita kalau pas dari umum ya, mayat umum, langsung kita balik aja nggak apa-apa saja. Misalkan di situ masih ada acara apa, gitu, langsung kita balik aja nggak masalah saja. Iya, doakan. Ya udah doakan pulang. Iya, doakan pulang. Ya, karena Rasul ketika selesai menguburkan, ya, salah seorang sahabat, Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum. Mintalah kalian ampunan untuk saudara kalian. Fa innahu al yus'al. Karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Didoakan. Ya, doa masing-masing enggak usah dipimpin, ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasmal hada. Ya, jadi enggak usah diajarin, fulan, kalau ditanya man rabbuka, jawab Allahu rabbi. Karena yang bisa jawab itu adalah amal kita. Walaupun diajarin kayak gimana nggak bakal bisa kalau memang ya
amalannya buruk ketika di dunia. Bisa jawab kabur kan? Ya, Diajarin giliran bisa jawab kabur. begitu. Nah, wallahu taala alam. Masih ada? Udah selesai. Masya Allah. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, jadi anak yang saleh. Ini juga ya. Demikian ikhwati wa ikhwani fi din azani Allah yakum yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan juga semoga bisa kita praktekkan ya kalau misalkan nanti ada. Dan insya Allah kalau misalkan nanti ada anak ada di rumah ya teman-teman bisa hubungi anak ya untuk praktek ini. Jadi minta untuk sekali kan mungkin agak kagok ya. Jadi untuk pertama-tama tuh kadang ada yang lupa lah. Ya intinya kalau misalkan sebetulnya kalau memang bareng-bareng biasanya ada yang mengingatkan ya. Atau misalkan, talinya belum dibikinin gitu. Jadi masih suka ada yang mengingatkan. Biasa kalau orang, pasti yang namanya orang baru praktik itu pasti ada lupanya. Ada kisah dulu ketika belajar bekam. Habis bekam kemudian praktik. Ada teman yang minta, Suk bisa bekam nggak? Bisa. Kebetulan teman ini takut jarum, ya takut jarum. Jadi kemudian antum takut jarum? Iya. Jangan anak pasang satu ya kecil aja ya. Iya. Trek. Ah, nggak kerasa katanya. Tambahin ya, tambahin 2. Cetrek. Nggak kerasa katanya. Full 3. Ya. Cetrek. Nggak kerasa juga. Langsung di kop. Ternyata nggak keluar darah. Pas dicek jarumnya belum dipasang. Emang awal-awal seperti itu ya. Jarumnya belum dipasang. Akhirnya, jarumnya belum dipasang. Akhirnya kita pasang. Pas dipasang langsung pasang 3 langsung sekali. Cepet waduh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada ragu lah ya, karena masih awal barangkali. Itu nanti bisa insya Allah kita teman. Ya kalau sudah sekali 2 kali, insya Allah ini nggak ragu lagi. Nah. Pas mandi itu baiknya berapa orang yang maksimal itu biar kita nggak secukupnya 4 orang cukup Pak Abu Adil 4 orang cukup lah ya, karena yang satu nyiram ya, yang satu kalau misalkan megang jenazahnya ya kan, kemudian yang satunya bisa nyiapin airnya segala macam, yang satunya bisa kayak megangin kain lah atau 4 orang lah ya. Maksimal 4 orang. Nah, demikian ikhwati wa ikhwani fi din azani Allah yakum yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakumullah ala hudurikum wa ala timamikum. Terima kasih atas kehadiran juga perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pengen dibungkus lagi? Apa dibungkus? Dilipat lagi. Jangan video, foto. Lu apa kali